Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ternyata memang hanya orang-orang yang cerdas, yang mau menggunakan logikanya dengan baik, dengan benar, menggunakan akal sehatnya, yang bisa menerima dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena kalau cerdas saja tetapi tidak menggunakan logikanya dengan baik dan benar, tidak menggunakan akal sehatnya, maka orang ini akan dikalahkan oleh taklid butanya kepada ulamanya, kepada kiainya, kepada ustadznya, kepada gusnya, kepada habibnya. Boleh saja sobat-sobat tidak percaya, tetapi nanti akan saya buktikan bahwa hanya orang-orang yang cerdas, yang menggunakan logikanya dengan baik dan benar, menggunakan akal sehatnya, yang bisa menerima dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena orang-orang yang seperti ini tidak mudah percaya dengan apa yang disampaikan siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, posisinya, mulia katanya, tinggi ilmunya, selama orang itu tidak mendasarkan apa yang disampaikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, cuplikan video berikut ini akan membuktikan bahwa hanya orang yang cerdas, menggunakan logikanya dengan baik dan benar, menggunakan akal sehat, yang bisa menerima dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baiklah, kita saksikan dan simak saja videonya, sobat-sobat. Kalau saya pribadi keberatan, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, ini yang saya keberatan. 7 hari, 40 hari, buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia, maka dia diuji di kuburnya selama 7-40 hari, maka dianjurkan bersedekah. Ini perkara goib. Tabi'in itu bisa tahu perkara goib di alam barzah, di alam kubur. Seandainya perkara itu memang benar-benar terjadi, tidaklah Allah itu memberitahunya kepada tabi'in, tetapi kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Kiblat kita Nabi Muhammad, dan telah disempurnakan agama ini semasa Nabi Muhammad hidup. Jadi kalau masih ada keyakinan-keyakinan ketika 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 100 hari, 1000, ini masih ada perkara-perkara goib yang Nabi Muhammad tidak tahu, ini salah, teman-teman. Nah, bagaimana sobat-sobat? Mas Heri Pras menggunakan logikanya dengan baik dan benar, menggunakan akal sehatnya, benar, Bagaimana kita tahu masalah yang gaib di alam kubur,
Kalau ada yang tahu masalah yang gaib di alam kubur, tentu saja Nabi Muhammad yang terlebih dahulu diberitahu oleh Allah. Tidak mungkin Nabi Muhammad tidak tahu, sobat-sobat. Dan UAS ini juga salah mengutip, ya, yang berkata 3 hari 7 hari, ya, mayat di alam kubur dalam keadaan terombang-ambing lah mungkin, ya. Nah, itu bukan Imam Atta, tetapi Tawus. Sebenarnya sumber perpecahan adalah, ya, menolak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, padahal Allah kan sudah menegaskan di surat An-Nisa ayat 59. Jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi menegaskan, sudah kutinggalkan 2 perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya jika mengikuti 2 perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, jadi sumber permasalahan, perpecahan yang terjadi, ya, bukan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, akan tetapi, ya, yang menolak diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, jadi jangan dibalik, ya. Nah, jadi sobat-sobat, saya kira itu, ya, yang ingin saya kemukakan, ya, bahwa hanya orang-orang yang cerdas, yang mau menggunakan logikanya dengan baik dan benar, mau menggunakan akal sehatnya, yang bisa menerima dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat.